yang tidak bersemangat untuk membela sesama mukmin hanya karena mempertahankan jabatannya, maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau melakukan muqata'ah, yaitu memboikot perusahaan-perusahaan yang mendukung Yahudi, juga maghdub, dimurkai oleh Allah. Berarti sudah ikut jalan maghdub. Makanya sentilan di hati itu mempengaruhi siapa kita di depan Allah. Jadi begitu diumumkan bahawa McDonald, KFC, Starbucks, lalu banyak macam-macam itu, kita tidak ada di hati, alah menyanpih. Paling kita mengatakan, alah itu pun, alah cuma Pepsodent pun ribut. Jadi alah cuma itu aku aja, kalau kecil kali masalah itu apaan? Udah mulai ni, kita tidak ada rasa benci. Tidak ada rasa benci. Ini semua menunjukkan siapa kita di depan Allah. Maka Allah mengisyaratkan, kalau mau ikut jalan itu, jangan ikut jalan maghdub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita telah memasuki bab baru, yaitu tentang fadilah atau keutamaan mati syahid. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan mati syahid. Siapa mereka yang disebut dengan syuhada? Disebut dengan syahid sekedar pengingat ulang, berasal dari kata syahidah yashhadu, yang artinya menyaksikan, dan fa'ilnya syahidun atau syahidun. Maka para ulama mengatakan mereka disebut syahid karena ketika mereka menanti sakarat di tengah-tengah medan perang, mereka menyaksikan janji-janji Allah. Jadi mereka mendapatkan langsung tampilan-tampilan yang berupa kabar gembira dari Allah. Mereka lihat kebaikan, mereka lihat sayap-sayap malaikat yang menaungi mereka. Mereka bahkan dalam pandangan sebagian ulama, mereka dinampakkan tempat mereka, yaitu keindahan-keindahan surga. Ya tentunya yang memungkinkan untuk dinampakkan, maka disebutlah syahid. Sebagian ulama juga mengatakan syahid juga bermakna masyhud, yaitu yang disaksikan. Nah, dalam pandangan ini sebagian ulama mengatakan merekalah yang disaksikan oleh Allah dan malaikatnya. Lalu kemudian kita juga sudah bahas tentang definisi syuhada atau syahid, dan para ulama cenderung mengkerucut pengertian syahid adalah orang-orang yang mati menegakkan kalimah Allah atau fi sabilillah, dan matinya di tengah
medan perang, bukan membawa luka-luka dari medan perang keluar medan perang. Jadi kalau terluka di medan perang tapi meninggalnya di luar medan perang, artinya setelah berakhir perang baru meninggal, maka tidak disebut syahid. Tapi mereka syahid di akhirat. Tapi tidak diperlakukan jenazahnya seperti orang syahid yang langsung meninggal di tengah berkecamuknya perang. Begitu banyaknya pandangan jumhur ulama terhadap definisi mati syahid. Dan itu bukan hanya yang terkena peluru, terkena tebasan pedang, tapi juga termasuk korban-korban walaupun mereka tidak ikut memanggul pedang. Di semua perempuan-perempuan, anak-anak, mereka yang berada di rumah sakit ketika berkecamuk perang, atau bahkan tidak sengaja jatuh ke lubang, terbacok dengan pedangnya sendiri dalam keadaan tidak sengaja, atau apapun, kalau itu sedang berkecamuk perang lalu mereka meninggal, maka disebut mati syahid. Itu pandangan jumhur ulama. Namun sedikit Hanafi dan Hambali, mazhab Hanafi dan Hambali meluaskan pandangan yang mati dirampok, mati dibunuh secara zalim, itu pun disebut dengan mati syahid, tetapi syahid akhirat. Lalu kemudian kita juga sudah bahas bahawa syahid itu dibagi tiga. Ada syahid dunia akhirat, iaitu yang berada di medan perang. Ada yang syahid akhirat tapi tidak diperlakukan syahid di dunia, iaitu orang-orang yang mati dibunuh karena perampokan, mati dibunuh karena kezaliman, artinya zalimnya penguasa, atau mereka yang tenggelam, meninggal terbakar, tertimpa bangunan, meninggal penyakit wabah taun, lalu meninggal seorang ibu karena melahirkan anak. Semua mereka syahid akhirat, tapi tetap dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikuburkan. Itu syahid akhirat. Nah, terakhir ada yang syahid dunia tapi tidak syahid akhirat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dijuluki syahid, dipanggil-panggil syahid di dunia. Jadi temannya mengatakan syuhada, dia telah mati syahid, padahal di akhirat tidak tercatat sebagai syahid. Nah, mereka adalah orang-orang yang telah salah kaprah dalam berperang. Berperang untuk dunia, mati lalu syahid, dianggap syahid, padahal tidak ada syahidnya. Orang-orang yang mencuri peralatan perang, mengambil harta rampasan perang diam-diam, melakukan ghulul, khianat, walaupun dianggap syahid tapi bukan syahid. Maka syahid dunia yaitu syahid yang orang memanggilnya syahid. Kan sering Pak kita dengar kalimat nyo para syuhada, nyo para syahid, padahal kan syahid. Nah, ini tertipulah mereka dengan merasa bahwa mereka syahid. Nah, ini disebut dengan syahid dunia. Baik, itu saya ulang karena setiap pengajian saya mengambil kesempatan 5 menit untuk mengulang agar pengajian tidak sia-sia. Karena kadang-kadang ada yang sudah 25 tahun mengaji, kita tanya bab-bab yang telah berlalu, masih kerah anda dengar. Itu cukup menyakitkan. Berapa tahun Bapak mengaji? 25 tahun. Ada yang teringat? Tidak ada yang teringat saya Ustaz satu pun. Maka perlu diulang-ulang. Jangankan jamaahnya, para ustaz pun itu harus mengulang-ulang pelajaran. Jadi bukanlah satu keistimewaan menjadi seorang ustaz lalu berbangga karena bisa memberi ilmu. Padahal dia pun harus mengulang, dan dia harus lebih banyak mengulang daripada orang yang mendengarnya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya barulah kita masuk ke dalam apa fadilahnya. Mati syahid itu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang pertama, yaitu orang-orang yang syahid adalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah dengan golongan Siratal Mustaqim, golongan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi kalau kita ingin mengetahui siapa yang dimaksud oleh Allah Siratal Mustaqim, salah satunya adalah para syuhada. Kita selalu mengucapkan siang malam dalam 5 waktu, bahkan kita tambah dengan solat-solat sunnah, tidak pernah lepas kita memohon kepada Allah
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mustaqim itu lurus. Ini bahasa yang penuh dengan hikmah. Ini bahasa Al-Quran. Kalau bahasa hari-hari untuk minta petunjuk jalan, tidak bisa dipakai bahasa ini, Pak. Tidak paham orang Arab apa yang kita maksud. Jadi kalau kita ketemu waktu pergi umrah, kita datang, kita minta sama orang Arab, tolong tunjuki saya jalan yang lurus. Lalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu tidak ditunjuk, dia menjawab siratal ladzina an'amta. Jadi jangan fikir bahasa ini bahasa hari-hari, tidak. Ini bahasa balaghah Al-Quran, bahasa indahnya Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Permohonan ini bukan bermakna kita sekarang sedang berada di jalan yang sesat. Ini yang dipakai oleh orang-orang di luar Islam, menuduh orang Islam itu tersesat. Kenapa? Karena hari-hari mereka selalu memohon kepada Tuhannya, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi seakan-akan kita belum berada di jalan yang lurus. Tidak. Tapi yang kita inginkan, ya Allah, berilah petunjuk agar kami tetap istiqamah di jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Jalan lurus itu cuma satu. Jadi kalau para ulama mendefinisikan dulu siratal mustaqim, banyak pandangan ulama, tapi mereka memperjelas dan itu mengarah ke satu arah, yaitu siratal mustaqim adalah jalan yang jelas yang bisa membawa kita menuju ke Allah dan surganya. Itu maksud siratal mustaqim. Dan jalan siratal mustaqim itu cuma satu. Tidak banyak jalannya. Dan ini Allah pertegas dalam surat Al-An'am ayat 63, ayat 153. Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku, kata Allah. Inilah sirati mustaqiman. Jalanku yang lurus itu ini, cuma satu ini. Fattabi'uhu. Maka ikutlah jalan ini, kata Allah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan engkau mengikuti jalan-jalan selain jalan ini, kata Allah, maka engkau akan terpecah belah. Jadi kalau enggak ikut jalan yang satu ini, ikut jalan lain, maka kalian akan tersesat, terpecah belah, bercerai-berai. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Begitulah Allah memberi wasiat agar kalian semua dalam keadaan bertakwa. Jadi Allah mau bilang bahawa siratal mustaqim itu cuma satu, sedangkan di luar jalan itu banyak jalan, tapi itu bukan jalan Allah. Di sinilah Nabi memperjelas di dalam hadis. Jadi Nabi mengatakan, hadis riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta lana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Pada suatu hari ketika kami sedang bersama Rasulullah menggaris di atas pasir satu garis. Jadi dibuat satu garis oleh Rasulullah. Diambilnya satu batang kayu, dibuatlah satu garis oleh Rasulullah. Summa qala hadza sabilullah. Lalu Rasulullah mengatakan, inilah jalan Allah. Jadi Rasulullah menganalogikan dengan garis di atas pasir, ini jalan Allah, kata Rasulullah. Setelah beliau menggaris satu garis. Summa khatta khututan an yaminih wa an shimalih. Lalu beliau menggaris banyak garis di samping-samping garis yang satu tadi. Jadi di garisnya ke kanan dan itu banyak garisnya. Di garisnya ke kiri dan itu banyak garisnya. Jadi dibuat garis-garis kanan dan kiri. Summa qala. Lalu Rasulullah berkata, hazihi subula ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Ini, kata Rasulullah, garis-garis yang banyak ini semua pasti disisipi oleh syaitan. Jadi garis tengah tadi satu. Garis-garis yang banyak tadi, ini semua kanan kiri
Selain garis yang satu ini, semuanya pasti disusupi oleh syaitan. Ada syaitan yang menjadi petunjuk atau penunjuk garis itu. Summa qara'a. Setelah itu Rasulullah membaca ayat tadi, iaitu anna hadza sirati mustaqiman. Jadi Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan bahawa jalan mustaqim itu hanya satu, yaitu milikku, sirati. Jadi jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita tahu bahawa Rasulullah ingin mengatakan kita ini di dalam menghadapi perjuangan menuju surga itu banyak jalan. Tapi yang bisa membawa kita ke surga hanya satu jalan, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kalau tidak ikut jalan Allah, maka terikutlah dengan jalan-jalannya syaitan. Oleh karena itu hati-hati. Banyak orang yang tersesat karena tidak mengikuti jalan Allah. Maka bermulalah kesesatan-kesesatan yang terjadi diawali dengan tidak tahu mana garis-garis, mana garis Allah, mana jalan mustaqim. Dan tentu kita juga bingung. Jadi mana yang harus kita ikuti? Bagaimana mengikuti jalan Allah? Allah kemudian memberitahu, kalau mau ikut jalanku yang benar ini, kita kembali ke surat Al-Fatihah tadi. Jadi ketika kita mengatakan, setelah kita tahu mana jalan Allah ini yang dimaksud oleh Allah dan Nabi, lalu kita minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus itu. Mana jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi karena jalan itu diberitahu secara umum oleh Allah, maka Allah memberitahu, kalau mau tahu jalan itu, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, an'amta alaihim. Makanya kalau dapat jalan ini, Pak, kita mengikuti jalan orang yang diberi nikmat, maka kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat. Dan nikmat terbesar adalah ketika diberi jalan ini. Nikmat banyak, tidak sanggup kita hitung. Tapi nikmat terbesar ketika diberi jalan ini, jalan Allah ini. Makanya ikuti orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Allah buat catatan dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang yang diberi nikmat, tidak termasuk jalannya yang maghdub, yaitu jalannya orang-orang yang dimurkai, wala ad-dallin, juga tidak termasuk jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi dalam satu hadis disebutkan, Nabi ditanya, siapa yang dimaksud dengan maghdub, yang dimurkai Allah? Nabi langsung dengan tegas menjawab, al-Yahud, yaitu Yahudi. Maka mengikuti jalan Yahudi, kita maghdub, dimurkai oleh Allah SWT. Yang mendukung Yahudi, maghdub. Yang tidak mau menjadikan Yahudi sebagai musuh, maghdub. Termasuk jalan-jalan yang dimurkai. Yang tidak bersemangat untuk membela sesama mukmin hanya karena mempertahankan jabatannya, maghdub, dimurkai oleh Allah SWT. Yang tidak mau melakukan muqata'ah, yaitu memboikot perusahaan-perusahaan yang mendukung Yahudi, juga maghdub, dimurkai oleh Allah. Berarti sudah ikut jalan maghdub. Makanya sentilan di hati itu mempengaruhi siapa kita di depan Allah. Jadi begitu diumumkan bahawa McDonald, KFC, Starbucks, lalu banyak macam-macam itu, kita tidak ada di hati, alah menyampi. Paling kita mengatakan, alah itu pun, alah cuma Pepsodent pun ribut. Jadi alah cuma itu aku aja, kalau kecil kali masalah itu apa? Udah mulai ni, kita tidak ada rasa benci. Tidak ada rasa benci. Ini semua menunjukkan siapa kita di depan Allah. Maka Allah mengisyaratkan, kalau mau ikut jalan itu, jangan ikut jalan maghdub, dimurkai.
Juga jangan ikut jalannya dhalin. Nabi ditanya, siapa dhalin? Langsung Nabi dengan tegas mengatakan, Nasrani, Nasara. Kenapa Yahudi disebut maghdub, Nasara disebut dhalin? Karena beda karakter. Orang-orang Yahudi ini, kisah Bani Israel itu dari zamannya Nabi Ya'qub yang mempunyai anak Yahuda yang kemudian disebut dengan Bani Israel, bahkan nama lain dari Ya'qub itu Israel, bahasa Ibrani Israel. Itu semua mereka mengakui keberadaan Tuhan Allah di saat itu. Nabi-nabi paling banyak itu kan dari kalangan Bani Israel, Pak. Nabi Ibrahim itu punya 2 isteri. Nanti dalam satu riwayat ada isteri ketiga, tapi itu diperdebatkan. Jadi Siti Hajar punya anak Ismail, Siti Sarah punya anak Ishak. Nah, ada satu isteri lagi, Kanturah atau Qaturah begitu. Tapi itu diperdebatkan oleh para ulama. Siti Hajar duluan mempunyai anak Ismail. Siti Sarah belakangan. Di belakangan. Sampai Siti Sarah kan sempat cemburu, disebut oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maudud. Itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam riwayat Siti Sarah ini sempat cemburu ke Siti Hajar karena duluan Siti Hajar yang hamil, sehingga Nabi Ibrahim sempat memfokuskan pada Siti Hajar sayangnya. Lalu Siti Sarah sampai bersumpah dia akan memotong 3 anggota tubuhnya. Ini disebut oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud. Sempat ingin memotong 3. Ya, perempuan kalau cemburu kan kayak gitu, Pak. Kadang-kadang diambilnya silet, diiris-iris di tangan. Nanti suami pergi ke rumah istri kedua, dia sudah siap-siap gantung diri. Yang itu tipikal. Tapi ya begitulah. Maka pintar-pintarlah menghadapi istri kalau lebih dari 1. Ya. Kalau tidak berani, jangan lakukan, Pak. Dan lalu Nabiullah Ibrahim khawatir Siti Sarah benar-benar melukai dirinya. Lalu beliau meminta petunjuk dari Allah, dan Allah mengizinkan Nabiullah Ibrahim untuk mengubah sumpah Siti Sarah dengan melakukan bukan melukai, dengan membuat pada anggota yang lain. Maka disitulah kemudian ditindiknya 2 telinga, ditindik 2 telinga dan lalu berkhitan. Jadi disitulah kemudian perempuan mulai ada tindik di telinga, kemudian berkhitan. Sunnah bagi perempuan berkhitan. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan berkhitan itu makruh. Yang mengatakan perempuan khitan makruh itu FAO. FAO-nya apa? Yang mengurusi bidang apa itu? WHO apa FAO? FAO tentang ini ya, tentang budaya ya. Nah, itu mereka yang mengatakan perempuan tidak usah khitan. Semua ulama mengatakan perempuan hukumnya di antara wajib. Syafi'i dan Hambali mengatakan wajib. Imam Hanafi dan Maliki mengatakan sunnah. Nah, nanti ada satu pandangan dari mazhab Hanafi mengatakan makrumah, dimuliakan. Lebih bagus khitan. Tidak ada satupun yang mengatakan makruh. Ini badan-badan PBB dari pihak barat mengajarkan di dunia Islam jangan khitan perempuan, jangan khitan perempuan. Padahal perempuan disuruh khitan. Maka kita sempat mengalami masa-masa tidak khitan perempuan. Ibnu Taimiyah mengatakan, juga disebut oleh ulama-ulama lain, Pak, termasuk mazhab Syafi'i, Imam Nawawi juga sama mengatakan khitan perempuan itu bermanfaat sekali. Salah satunya adalah mengekang syahwatnya di masa dia mengalami pubertas. Nah, makanya kalau perempuan dikhitan itu nafsu syahwatnya terkekang, makanya dia tidak melakukan yang aneh-aneh walaupun rasa suka itu muncul, tapi tidak melakukan yang aneh-aneh. Tapi kalau tidak dikhitan, nyambut pacaran, boncengan, dibawa ke waduk dia pergi, dibawa ke Gunung Salak dia pergi, dibawa terjun ke jurang di Gunung Salak dia juga ikut. Mudah-mudahan begitu. Kalau bahasa Inggrisnya gadai, dumho ira, itu akibat tidak dikhitan.
Maka jangan tertipu oleh dunia barat ini, Pak. Kita asal ada undang-undang dari PBB, sangka betul Bandung. Ini banyak kita tertipu, Pak. Ini gara-gara undang perlindungan anak. Coba lihat bagaimana anak-anak tidak menghormati guru-gurunya hari ini. Sedikit masalah guru yang dihantam. Padahal guru itu berjuang untuk memperbaiki anak. Orang tua hari ini aneh, Pak. Mengikuti semua peraturan dari barat. Peraturan Islam membolehkan pukul anak ketika enggak salat, guru melakukannya. Lalu dihujat gurunya. Akan nanti tunggu dihujat oleh anak itu kepada orang tuanya. Jadilah dia anak durhaka. Nah, jadi kita kembali Bapak Ibu Allah. Nah, itu kejadian pada Siti Sarah. Itu disebut oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Maka disitulah kemudian perempuan mulai menindik telinga dan muncullah khitan. Mengganti 3 anggota tubuh yang dia sumpah. Kalau sempat tidak dialihkan ke situ, bayangkan kalau sempat Siti Sarah memotong 2 telinga dan hidungnya karena cemburu, Pak. Bayangkan yang terjadi. Nah, yang saya mau kasih tahu bahwa dari Ishaq, Pak, itu banyak sekali nabi-nabi dari Bani Israel. Ya. Dari Ishaq, Yaqub, Yusuf, terus-terusnya, Musa, Harun dan seterusnya, itu banyak sekali. Sampai ke Nabi Allah Isa alaihissalam. Dari Ismail tidak banyak. Bahkan dalam catatan Ismail 000 artinya tidak banyak jika Nabi. Nanti baru lahir Nabi yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel banyak Nabi, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membangkang, melawan, membunuh Nabi-Nabi mereka. Wa yaqtuluna anbiya'ahum. Mereka bunuh, maka disebut maghdub. Mereka ini dimurkai oleh Allah. Dari dulu sudah dimurkai. Sedangkan Nasara itu disebut dhalin, tersesat. Pemahaman mereka mengatakan Tuhan 3. Jadi Trinitas 3 dalam 1, tersesatlah mereka. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah kasih kata kunci. Jalan siratal mustaqim bukannya jalan Yahudi, bukannya jalan Nasara. Jadi mana dia? Disitulah Allah kemudian membongkar yang harus kita ikuti adalah jalan yang diberi nikmat. Lalu Allah kasih tahu orang-orangnya adalah surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Tadi di atas dalam Al-Fatihah alladzina an'amta. Di sini Allah mau kasih tahu siapa yang an'amta alaihim, yaitu minan nabiyyin. Ikuti jalannya para nabi. Wasiddiqin, jalannya siddiqin yang membenarkan Allah dan nabi. Wasyuhada. Nah, di sini Allah sebut ternyata salah satu jalan yang diberi nikmat oleh Allah adalah mereka yang syahid, wassalihin, dan jalannya orang-orang saleh. Kalau kita lihat urutan, Pak, ini kan urutannya disebut tadrijian, urutan bertingkat. Jalan yang pertama, yang tiada keraguan, pasti kita selamat, yaitu jalannya para nabi. Nah, makanya kalau ikut nabi dalam semua perkara, semampu mungkin, mastata'tum, semampu mungkin ikut nabi dalam semua perkara, yang wajib, yang sunnah, tinggalkan yang haram yang ditinggalkan oleh Nabi, insya-Allah selamat. Dulu para sahabat itu mengikuti Nabi tidak pandang apapun. Asal mereka mendapatkan sesuatu dari Nabi atau melihat Nabinya melakukan sesuatu, langsung mereka ikuti tanpa ada keraguan. Contohnya saja salah satunya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini salah seorang yang paling banyak mengikuti sifat, langkah, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan bahwa Ibnu Umar berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yuridu an yusi fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Ini contoh. Jadi Ibnu Umar mendengar Nabi mengatakan, barang siapa yang menjalani hidupnya sebagai seorang muslim, maka janganlah dia tidur 2 malam kecuali sudah ada wasiat yang dia tulis.
Maksudnya, jangan sampai engkau meninggal belum ada wasiat. Jangan lewatkan 2 malam engkau tidur kecuali engkau telah menyiapkan wasiat. Ini kita banyak yang tidur tidak ada wasiat, Pak. Begitu meninggal, anak bingung, isteri bingung, anak tidak teringat apa-apa. Padahal wasiat itu penting. Boleh wasiat berbentuk harta, boleh wasiat berbentuk amal saleh. Yang lebih utama berbentuk amal saleh. Makanya wasiat Luqman itu dilakukan. Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Itu wasiat. Itu tulis, Pak. Ini kalau kita lihat, kayaknya wajah-wajah belum tulis wasiat ni. Dia sempat kecelakaan meninggal. Pernahkah terngiang-ngiang di telinga anak kita? Ayahnya menasihati, nak, jangan tinggalkan salat. Nabi Yaqub sudah kasih tahu kepada anak-anaknya. Yusuf, semua abang-abangnya dipanggil, lalu Nabi Yaqub bertanya, ma ta'buduna min ba'di? Kalau aku meninggal, apa yang engkau sembah? Siapa engkau sembah? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Wasiat Nabi Yaqub. Kita sudah tidak manggil anak setiap datang Idul Fitri, kumpulkan anak, lalu kita bilang, nak, ini wasiat yang ke-25 kali ayah bilang. Kalau kami meninggal, jangan tinggalkan agama ini. Jangan tinggalkan salat. Jangan begini, jangan begitu. Itu seorang ibu juga begitu. Nak, kalau kami meninggal, jangan bagi warisan kecuali dengan hukum Allah. Jangan mempaki-paki, jangan berantam dengan saudaramu gara-gara harta. Itu semua wasiat lisan, Pak. Jadi banyak wasiat. Jadi ibunya terus mengatakan, ayahnya juga, si ibu nanti terakhir berwasiat dan mama wasiat terakhir, jangan izinkan ayahmu kahwin lagi. Itu wasiat juga. Cuma wasiatnya tidak perlu ditaati karena itu melawan syariat, kan? Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah mendengar hadis itu, Ibnu Umar mengatakan, qala Ibnu Umar, ma marrat alayya lailatun munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala zalika illa wa indi wasiyati. Semenjak aku dengarkan wasiat itu, setiap hari aku persiapkan wasiatku. Setiap hari, kata Ibnu Umar. Begitu mereka taatnya pada Nabi. Jadi hati-hati kalau kita hidup tidak ada wasiat, sehingga anak kita tidak ada petunjuk. Disitulah kita menunjukkan kita ini mengikuti jalannya para Nabi. Jalan Nabi itu kan dari qaulan atau fi'lan atau takriran, perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, ikuti semua, Pak. Ikuti semuanya semampu mungkin, semampu mungkin. Jadi jangan lawan Nabi. Kata Nabi, kalau aku memerintahkan sesuatu, lakukanlah. Wa ma nahaitukum anhu, kalau aku melarang sesuatu, tinggalkanlah. Selamat, Pak, insyaallah surga. Ini enggak. Dengar. Allah bilang riba haram, Nabi bilang riba haram. Kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa wajhun min wujuhir riba. Sudah tahu model pinjam meminjam itu gadai di kampung-kampung, menggadaikan sawah, lalu kita ambil sawah orang yang jadikan barang jaminan, kita olah, kita ambil manfaat. Itu haram. Itu riba. Uang belum dibayar, kita sudah 20 kali panen dengan sawah orang. Itu haram. Ngaku cinta Nabi, tip-tip tun memperingati cinta Nabi, but haram pun but laju. Lalu merasa bahawa mengikuti jalan Nabi. Bagaimana ikut jalan Nabi sedangkan melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bilang bahawa setelah salat Isya itu jangan banyak lagi bicara. Nabi tidak suka al-haditsa ba'dah, setelah salat Maghrib, habis salat Isya, Nabi tidak suka kalau orang menghabiskan waktu banyak-banyak bicara, kecuali dibutuhkan. Ada rapat tentang ilmu segala macam, kajian, atau menasihati isteri, nasihati anak-anak, atau belajar. Yang duduk-duduk di kedai kopi itu makruh. Hari ini ngaku kota yang paling mencintai Nabi. Ngaku daerah yang paling mencintai Allah dan Nabi. But alih isya dan kedai kopi rata. Apa kerja? Zikir tak ada, sebut nama Allah tak ada. Padahal Nabi mengatakan, satu majlis yang tidak disebut nama Allah di dalamnya, sungguh dia telah masuk ke dalam kerugian yang nyata. Sekarang coba lihat pekatun kita, Pak. Pekatun apa bahasa Indonesia-nya? Lihat kebiasaan kita. Nyawa betul lagi yang tak ikut Nabi. Kalau sesekali tak mengapa. Sesekali tak mengapa. Saya pun siap diundang kalau sesekali. Makan mie udang. Saya siap.
Tapi kalau sudah tiap malam, isteri mau curhat di rumah, tak ada waktu suaminya. Suami sibuk dengan kopi pancung, pulang jam 2 malam. Isteri mau lapor anaknya, mau lapor capeknya, tak ada. Padahal Nabi pulang mendengarkan curhatan isteri. Nabi tidur setelah salat Isya. Nanti bangun tengah malam untuk melakukan tahajud. Kita tidak tidur mendekati tahajud, bangun salat Isya berikutnya. Kan berat umur. Nyan pegah cinta Nabi ya. Ini jalan selamat. Lalu siapa lagi kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang membenarkan Allah dan Nabi. Itu bicara apa itu? Iman. Nah, makanya level pertama ikut jalan Nabi. Level kedua ikut orang-orang yang mengikuti Nabi dengan sempurna. Makanya Abu Bakar mendapat julukan pertama Siddiqin. Apapun dari Nabi dia tidak peduli, tetap benar di sisinya. Itulah jalannya. Maka ikuti orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya sahabat, jalannya tabi'in, jalannya para ulama yang mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti mereka. Insyaallah selamat. Nah, yang ketiga di bawahnya yaitu jalannya syuhada. Pilihlah jalan syuhada. Maka berniat menjadi syahid pun itu menjadi sebuah kelebihan. Ya. Berjihad itu amalan terbaik setelah iman. Hadis Nabi menyebutkan, waktu ditanya oleh salah seorang sahabat, ayul a'mal afdal, amalan mana yang paling afdal ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Beriman pada Allah. Nah, iman pada Allah itu siddiqin, yang langsung membenarkan dari Allah dan Nabi, itu beriman. Dia yakin surga itu ada, dia yakin dahsyatnya azab neraka, lalu jihad fi sabilillah. Makanya kita hari ini Pak harus cemburu sama orang Palestin. Kita pikir mereka menderita, padahal mereka lah yang sedang dipilih Allah untuk menuju ke surga. Kita masih terus berjuang dengan sedekah. Habis sedekah, rupanya kita sebut lagi sedekah itu, tidak jadi masuk surga. Mereka dipilih Allah, dikirimkan Yahudi ke sana, berperang menghabiskan mereka, mereka berjuang, mereka langsung terbang menuju surga-surga Allah SWT. Maka yang kasihan itu mereka atau kita sebenarnya? Kalau kita pikir Pak, kita yang harus dikasihani. Kita tidak dapat kesempatan itu. Tidak dapat kesempatan itu. Maunya Allah pindahkan saja Yahudi itu ke samping kita Pak. Bahabih orang Aceh, nyo bahabih dalam perang mendum Pak. Dah perang. Nyo hana meperang tapi Pak. Perang sesama kita. Lalu mengaku syahid. Udah bunuh orang, sama-sama mukmin, tidak jelas apa tujuannya, lalu mengatakan syahid. Ini aneh. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, syuhada berjuang untuk mendapatkan derajat syahid, itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Maka mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. An'amta 'alaihim. Kita kayak mana caranya bisa dapat? Ya, paling kurang kita ikut berjuang bersama mereka. Tidak bisa ke sana, berikanlah apa-apa yang bisa. Oh, mereka tidak butuh obat, tidak butuh. Kita masalahnya kita terhalang oleh kenegaraan, tidak bisa terbang ke sana sekarang. Makanya ini perlu difahami dengan baik. Dan yang terakhir, salihin. Nah, di bawah derajat syuhada barulah orang-orang yang suka beramal saleh. Selamat, insya-Allah syuhada termasuk orang-orang yang dimaksud dalam siratan mustaqim. Demikian, insya-Allah kita sambung fadilah berikutnya di pertemuan berikutnya insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.